yang menerima bantuan TIK. Sampai dengan tahun 2016 itu ada sekitar 19.963 sekolah yang juga telah mendapatkan bantuan TIK tersebut. Beragam strategi peningkatan hasil belajar peserta didik perlu terus dilakukan, termasuk memanfaatkan TIK untuk mendukung peningkatan hasil belajar peserta didik. TIK juga dapat dioptimalkan untuk menciptakan manajemen sekolah yang efektif dan efisien. Namun, sekolah dasar perlu menyiapkan diri agar dapat mengintegrasikan TIK untuk meningkatkan mutu pendidikannya. Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama GNLD Siberkreasi dan juga Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyelenggarakan webinar Digital Society dengan tema pemanfaatan dan integrasi TIK dalam pendidikan, guna memberikan bekal kepada sekolah terkait apa saja yang harus disiapkan dalam mengoptimalkan pemanfaatan TIK di dunia pendidikan ini. Baik, saya perkenalkan pada pagi hari ini juga nanti ada pembicara dan memberikan sambutannya. Nanti ada keynote speech dari Bapak Samuel Abrijani Pangerapan, BSc. Beliau adalah Dirjen Aptika dari Kemkominfo. Kemudian juga ada Bapak Jumeri STP MSI. Beliau adalah Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek. Serta nanti kami akan menghadirkan para pembicara yang alhamdulillah pada pagi hari ini beliau sudah hadir bersama-sama kita. Kita sambut dengan hormat. Ada yang pertama, Ibu Lailatul Mahfudotin, MA. Beliau dari Direktorat Sekolah Dasar Kemendikbudristek. Kemudian yang kedua, narasumber kedua itu ada Bapak Ahmad Dahlan MPD. Bapak Ahmad Dahlan MPD ini beliau sebagai dosen multimedia dan e-learning pendidikan fisika Universitas Negeri Makassar. Dan juga ada pembicara ketiga, ini yang sudah kita kenal. Ada Bapak Ono W. Purbo, PhD. Beliau selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Institut Teknologi Tangerang Selatan atau ITTS. Namun kita sudah sangat mengenalnya. Beliau itu adalah sebagai pakar IT dari Indonesia. Baik, selanjutnya saya sampaikan. Sebelum memulai kegiatan, kami juga menghimbau agar para peserta dapat menyampaikan pertanyaan kepada narasumber melalui kolom Q&A pada Zoom atau kolom chat pada YouTube dengan format nanti ada nama penanya, kemudian menyebutkan tujuan narasumbernya dan isi pertanyaannya. Harap menggunakan kolom chat pada Zoom juga dengan bijaksana. Untuk memulai diskusi hari ini, mari kita saksikan bersama sambutan dari Bapak Jumeri STP MSI, Dirjen PAUD Dikdas dan Dikmen Kemendikbudristek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita bersama. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang kami hormati Dirjen Aptika Kemenkominfo, Bapak Samuel Abrijani Pangerapan. Yang saya hormati para narasumber webinar, Bapak Ono W. Purbo, PhD, Bapak Ahmad Dahlan MPD, Ibu Lailatul
Mufko Datin, MA, sahabat Dikbud, dan netizen asik Indonesia yang mengikuti webinar pemanfaatan dan integrasi TIK dalam pembelajaran. Ini selalu semangat dan selalu berbahagia dengan kajian-kajian, dengan ilmu baru di bidang teknologi informasi. Sebelum menyampaikan sambutan, saya sampaikan sebuah pantun. Bermain ke kebun ayah melihat banyak pohon akasia. Pulangnya mampir ke sungai untuk mencari ikan. Selamat datang sahabat Dikbud dan netizen asik Indonesia di acara webinar pemanfaatan dan integrasi TIK dalam pendidikan. Hadirin yang berbahagia, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengarah ke situasinya serba digital. Saat ini semakin pesat. Pada era digital seperti ini, manusia secara umum mengikuti gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat yang serba elektronik. Teknologi menjadi alat yang mampu membantu sebagian besar kebutuhan manusia. Teknologi telah dapat digunakan oleh manusia untuk mempermudah melakukan apapun tugas dan pekerjaan kita. Peran penting teknologi inilah yang membawa peradaban manusia memasuki era digital. Era digital telah membawa berbagai perubahan, baik secara positif maupun negatif. Ibarat seperti sebuah mata uang dari koin, ada dua sisi yang dimilikinya. Semuanya kembali kepada setiap individu yang memanfaatkannya. Semakin canggih teknologi digital di masa kini membuat perubahan besar terhadap dunia. Lahirnya berbagai macam teknologi digital yang semakin maju telah banyak bermunculan. Berbagai kalangan telah dimudahkan dalam mengakses suatu informasi melalui banyak cara, serta dapat menikmati fasilitas dari teknologi, tentu teknologi digital, dengan terkoneksi melalui internet. Semua itu tentu tidak terlepas dari peranan teknologi informasi dan komunikasi. Hadirin, Bapak Ibu yang berbahagia, peranan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan tentulah sangat besar. TIK sangat berperan sebagai infrastruktur pembelajaran, di mana bahan ajar tersedia dalam format digital. Dengan begitu, proses belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Apalagi ketika pelaksanaan kegiatan PTM terbatas, seperti saat ini, di mana ada beberapa sekolah yang menerapkan pola pembelajaran campuran atau blended, yaitu ada yang hadir di kelas dan sebagian lagi mengikuti dari rumah dengan media TIK atau gadget di rumah mereka masing-masing. Dengan adanya TIK pula, peserta didik tidak harus terpaku belajar pada tempat dan waktu yang telah ditentukan. Saat senggang dan sedang berada di tempat umum, mereka tetap bisa belajar melalui perangkat yang mereka miliki. Selain itu, ini sumber bahan ajar para tenaga pendidik tidak hanya bisa didapat dari buku yang tercetak secara manual. TIK juga bisa dijadikan sebagai sumber bahan ajar yang mengikuti perkembangan zaman. Ada banyak bahan ajar yang bisa didapat dari seluruh belahan dunia, sehingga ilmu yang didapat pun lebih banyak dan punya jangkauan yang lebih luas. Sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran, TIK membuat proses belajar mengajar jadi lebih inovatif dan menyenangkan. Cara tersebut juga dikenal efektif karena lebih modern. Belajar bisa dilakukan di mana saja, termasuk secara online menggunakan internet. Banyaknya website, blog, forum, ataupun aplikasi yang ini banyak tersedia di internet membuat siapa saja
bisa belajar secara online. Sebagai contoh, ada perpustakaan online, yaitu perpustakaan dalam bentuk digital yang menggunakan internet sebagai wadahnya. Tidak lagi perpustakaan yang secara fisik ada di setiap tempat dan penggunanya harus hadir di tempat itu. Siapapun bisa mengakses sumber-sumber ilmu dengan cara mudah tanpa dibatasi jarak dan waktu. Ada juga diskusi online dan forum-forum yang terbentuk di internet yang membuat siapapun bisa berdiskusi dan bertukar pendapat dengan orang-orang yang tergabung dalam forum atau grup tersebut. Kemendikbudristek juga memiliki portal Rumah Belajar sebagai media pembelajaran. Portal ini dapat dimanfaatkan oleh guru untuk mendukung proses mengajar yang lebih interaktif di kelasnya masing-masing. Portal ini juga dapat digunakan oleh siswa sebagai bahan belajar alternatif, baik itu di dalam dan di luar jam belajar sekolah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen Kemendikbudristek dalam mendukung pelaksanaan digitalisasi sekolah dan pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer telah mengalokasikan dana dalam pemenuhan peralatan TIK melalui APBN dan prioritas dana alokasi khusus DAK tahun 2021 dan 2022 dalam pemenuhan sarana TIK dan rehabilitasi prasarana sekolah melalui DAK fisik. Tahun 2022, penggunaan DAK fisik mengutamakan dua hal. Pertama adalah pemenuhan sarana teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, yaitu program digitalisasi sekolah yang tahun-tahun mendatang akan menjadi infrastruktur dasar bagi peserta didik dan guru dalam pembelajaran. Serta yang kedua adalah pembangunan prasarana terutama sekolah yang tidak memadai dan banyak mengalami kerusakan. Jadi DAK fisik kita diprioritaskan untuk dua hal, yaitu peralatan TIK dan rehab sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tujuan dari webinar ini adalah yang pertama mendorong optimalisasi pemanfaatan TIK untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya pada jenjang sekolah dasar. Jenjang yang paling banyak memiliki peserta didik, jumlah sekolahnya sangat banyak, ratusan ribu, sedangkan infrastruktur TIK yang ada di sekolah dasar masih sangat terbatas. Yang kedua, memberi bekal kepada sekolah apa saja yang harus dilakukan agar siap mengintegrasikan TIK dalam pendidikan, termasuk tata kelola berbasis TIK manajerial ini, kemudian pembelajaran berbasis TIK dan literasi digital bagi warga sekolah. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, dan sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun satu lagi. Mengejar target berdasarkan acuan, jangan sampai terlalu berat. Terus kembangkan kemampuan di era digital yang serba cepat. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dirjen. Demikianlah sambutan dari Bapak Jumeri, STP MSI, Dirjen PAUD Dikdas dan Dikmen Kemendikbudristek. Selanjutnya, mari kita lanjutkan, saksikan bersama sambutan dari Bapak Semi, Bapak Samuel Abrijani Pangerapan, BSC, Dirjen Aptika Kemkominfo. Silakan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya
kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah rangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Samuel Abrijani yang sudah menyampaikan keynote speech-nya, dan demikianlah sudah kita saksikan dua keynote speaker kita menyampaikan sambutannya. Kali ini kita akan masuk